sedangkan pacar kuku, henna, dan tato tidak bersifat menghalangi sampainya air ke kulit, sehingga tetap sah mandinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lentera Java. Bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Oke, kali ini kita akan melanjutkan ngaji bareng kita tentang bab faslun furudul ghusli atau fardunya adus. Oke, sebelumnya bagi kalian yang berkenan mendukung channel Lentera Java, subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian bisa selalu update tentang video-video dari Lentera Java. Oke teman-teman, gimana keadaannya? Sehat? Pasti dong, harus tetap sehat, harus tetap menjaga keseimbangan tubuh kita biar kita bisa fokus dalam bekerja, dalam beribadah, dan fokus juga dalam semua lini kegiatan kita. Oke, tidak perlu panjang lebar, kita langsung buka halaman 24 faslun furudul ghusli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifate Gusti Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi, zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Faslun utawi iki iku ana anggit fasal sewijing ibarate fasal. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku isnani ana loro. Endi rupane loro? An-niyatu sewijine niat. Wa ta'mimul badani lan kaping pindhone meratani badane. Oleh meratani bilmai kelawan nganggo banyu. Lanjut ke keterangan. Tadi kan makna Jawanya sudah kita baca, sekarang keterangan dalam bahasa Indonesia kita, bahasa nasional kita. Furudul ghusli, fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah meratakan badan dengan air. Untuk melakukan mandi janabah, maka ada dua hal yang harus dikerjakan karena ini merupakan rukun ataupun pokoknya mandi. Yang pertama niat dan menghilangkan najis dari badan bila ada. Niat ini dibaca di dalam hati pada saat mulai membasuh
bagian manapun dari tubuh kita. Adapun lafaz niat mandi adalah nawaitul husla lirafnil hadasil akbari fardul lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Untuk yang kedua adalah meratakan air hingga ke seluruh badan. Jadi harus merata ke semua bagian anggota tubuh kita atau badan kita. Seluruh badan kita harus rata mendapatkan air, baik kulit maupun rambut dan juga bulu, baik akarnya ataupun yang terjuntai, misalkan panjang terjuntai. Semua penghalang wajib dilepas dan dihapus. Seperti misalkan kita kena cat, lem, pewarna kuku atau pewarna rambut. Bila semuanya tadi bersifat menghalangi masuknya air. Sedangkan pacar kuku, henna, dan tato tidak bersifat menghalangi sampainya air ke kulit, sehingga tetap sah mandinya. Ini terlepas dari masalah haramnya membuat tato. Menghilangkan najis dari badan sesungguhnya merupakan syarat sahnya mandi janabah. Dengan demikian, bila seorang akan mandi janabah, disyaratkan sebelumnya untuk memastikan tidak ada lagi najis yang masih menempel di badannya. Caranya bisa dengan mencucinya atau dengan mandi biasa dengan sabun ataupun pembersih lainnya. Adapun bila najisnya tergolong najis berat, maka wajib mensucikannya dahulu dengan air 7 kali, dan salah satunya menggunakan tanah. Nah, untuk tata cara mandi janabah, pertama kedua tangan dicuci, kemudian mandi mengguyur pertama itu di bagian kepala, kemudian terus dari bagian sebelah kanan, kemudian bagian kiri, dan terakhir cuci kaki. Adapun urutan tata cara mandi junub adalah sebagai berikut. 1. Mencuci kedua tangan dengan tanah atau sabun, lalu mencucinya sebelum dimasukkan ke wadah tempat air. Jadi tangan dicuci dahulu. Yang kedua, menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri. Untuk yang ketiga, mencuci kemaluan dan dubur. Yang keempat, najis-najis harus dibersihkan. Yang kelima, berwudu sebagaimana untuk sholat. Dan menurut jumhur ulama disunahkan untuk mengakhirkan mencuci kedua kaki. Yang keenam, memasukkan jari-jari tangan yang basah dengan air ke sela-sela rambut. Jari-jari tangan dibasahin, masukin ke sela-sela rambut sampai kita yakin bahwa kulit kepalanya telah menjadi basah. Dan yang ketujuh, menyiram kepala dengan 3 kali siraman, 3 kali guyuran. Yang kedelapan, membersihkan seluruh anggota badan. Dan yang terakhir, mencuci kaki. Adapun sunah-sunah yang dianjurkan dalam mandi janabah.
Apa saja? Yang pertama adalah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam air. Yang ketiga, berwudu. Jadi berwudu sebagaimana berwudu mau sholat. Yang keempat, menggosokkan tangan ke seluruh anggota badan. Hal ini untuk membersihkan seluruh anggota badan. Dan yang kelima, mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri seperti halnya dalam berwudu. Dan yang keenam, mandi janabah yang hukumnya sunnah. Selain untuk mengangkat hadas besar, maka mandi janabah ini juga bersifat sunnah, bukan kewajiban untuk dikerjakan, dalam kurung meski tidak berhadas besar, terutama pada keadaan berikut. Yang pertama, sunnah dilakukan ketika mau sholat Jumat. Yang kedua, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Amidaini, hari raya 2. Yang ketiga, sholat gerhana matahari atau kusuf dan gerhana bulan atau khusuf. Yang keempat, sebelum melakukan sholat istisqa. Yang kelima, sesudah memandikan mayat. Yang keenam, masuk Islam dari kekafiran. Jadi untuk yang mau mu'alaf. Yang ketujuh, ketika sembuh dari gila. Yang kedelapan, ketika akan melakukan ihram. Kalau kita besok berhaji ataupun umroh. Yang kesembilan, ketika masuk ke kota Makkah. Yang 10, ketika wukuf di Arafah. Dan yang terakhir, yang ke-11, ketika akan tawaf. Dan menurut Imam Syafi'i, itu adalah salah satu sunnah dalam bertawaf. Dan bagi muslim yang keluar mani, sengaja ataupun tidak, maka dia dalam keadaan junub, sehingga harus disucikan dengan mandi wajib. Jika tidak mandi, maka sholatnya tidak sah. Dan untuk hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika mandi junub. Yang pertama, harus mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri, seperti dalam berwudu. Terus, yang kedua, tidak perlu berwudu lagi setelah mandi. Nah, untuk yang selanjutnya, mandi haid. Agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam melaksanakan salah satu ajaran Islam ini, kita harus melaksanakannya sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah telah menyebutkan tata cara mandi haid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Asma binti Syakal radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi haid. Maka beliau bersabda, yang artinya seperti ini: salah seorang di antara kalian, wanita, mengambil air dan sidrohnya atau daun pohon bidara, atau boleh juga digunakan pengganti sider seperti sabun atau semacamnya. Kemudian dia bersuci dan membaguskan bersucinya. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sehingga air sampai pada kulit kepalanya.
Kemudian dia menyiramkan air ke seluruh badannya, lalu mengambil sepotong kain atau kapas yang diberi minyak wangi kasturi. Kemudian dia bersuci dengannya. Maka Asma berkata, "Bagaimana aku bersuci dengannya?" Beliau, Kanjeng Nabi bersabda, "Maha suci Allah." Maka Aisyah berkata kepada Asma, "Engkau mengikuti atau mengusap bekas darah dengan kain atau kapas itu." Syekh Mustafa Al-Adawi berkata, wajib bagi wanita untuk memastikan sampainya air ke pangkal rambutnya pada waktu mandinya dari haid, baik dengan menguraikan jalinan rambut atau tidak. Apabila air tidak dapat sampai pada pangkal rambut kecuali dengan menguraikan jalinan rambut, maka dia menguraikannya bukan karena menguraikan jalinan rambut adalah wajib, tetapi agar air dapat sampai ke pangkal rambutnya. Jadi menguraikan rambut bukan kewajiban, tapi untuk mengantisipasi biar airnya sampai ke pori-pori kepala, ke kulit. Wallahu alam. Dinukil dari Jami' Ahkam An-Nisa halaman 121, 122, juz 1 cetakan Dar As-Sunnah. Maka wajib bagi wanita apabila telah bersih dari haid untuk mandi dengan membersihkan seluruh anggota badan, minimal dengan menyiramkan air ke seluruh badannya sampai ke pangkal rambutnya. Dan yang lebih utama adalah dengan tata cara mandi yang terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ringkasannya sebagai berikut. Wanita tersebut mengambil air dan sabunnya, kemudian berwudu dan membaguskan wudunya. Yang kedua, menyiramkan air ke atas kepalanya, lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat, sehingga air dapat sampai pada tempat tumbuhnya rambut. Dalam hal ini tidak wajib baginya untuk menguraikan jalinan rambut, kecuali apabila dengan menguraikan jalinan akan dapat membantu sampainya air ke dalam tumbuhnya rambut atau kulit kepala. Yang ketiga, menyiramkan air ke badannya. Yang keempat, mengambil secari kain atau kapas atau semisalnya, lalu diberi minyak wangi kasturi atau semisalnya, kemudian mengusap bekas darah di bagian farji dengannya. Tata cara mandi yang disebutkan di atas tadi tidaklah wajib, akan tetapi disukai karena diambil dari sejumlah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia mengurangi tata cara mandi sebagaimana yang disebutkan dengan syarat air mengenai atau menyirami seluruh badannya, maka hal itu telah mencukupinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, demikian sekilas tentang penjelasan mandi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.